Nah, saya bisa yang plus 30 anak usia hamil ibu sudah cukup bulan ibu sudah usia 30 minggu, jadi ibu sangat perlu ya Bu mempersiapkan untuk nanti persalinannya Bu, seperti persiapan diri, persiapan kendaraan, kemudian persiapan uang, biaya, kemudian persiapan apa ya Bu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan dasar pada ibu bersalin ya Bu. Nah, yang pertama itu yaitu dukungan selama persalinannya Bu. Nah, dukungan selama persalinan ini sangat penting dan sangat berpengaruh sekali ya kepada ibu. Jadi untuk dukungan persalinan ini yang benar-benar aktif yang dapat ikut serta ya Bu dari awal hingga berlangsungnya persalinan ya Bu. Untuk dukungan persalinan ini yang pertama itu dari lingkungan. Nah, untuk lingkungan itu dia harus nyaman ya Bu, relax, kemudian bersih, rapi. Nah, kemudian dukungan persalinan yang kedua itu pendamping persalinan ya Bu. Nah, jadi ibu nanti untuk pendamping persalinannya kalau gagal siapa ya Bu? Suami ya Bu. Jadi suami ibu harus benar-benar stay menjaga ibu ya Bu dari awal hingga persalinan selesai ya Bu. Nah, jadi dengan hadirnya pendamping persalinan ini bisa mengurangi rasa nyeri, kemudian bisa salinan juga lebih singkat ya Bu. Jadi hadirnya pendamping persalinan ini sangat bermanfaat sekali untuk ibu ya Bu, apalagi didampingi oleh suami ya Bu, sangat bermanfaat sekali. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mobilisasi. Nah, yang mana mobilisasi ini ya proses perpindahan yang Bu, kayak miring kiri, miring kanan. Nah kan kalau persalinan itu pasti berlangsung selama 1 sampai 2 jam ya Bu. Nah, atau setengah sampai 1 jam. Nah, cukup lama ya Bu, jadi itu pasti kan terasa pegel Bu badannya. Nah, jadi Ibu diperbolehkan untuk mobilisasi atau perpindahan posisi dengan Bu. Jadi intinya senyaman mungkin. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan makanan dan cairan. Untuk kebutuhan makanan dan cairan ini sangat penting sekali karena ketika ibu melakukan persalinan itu kan, jadi bukan nanti pada saat proses persalinan itu kan banyak mengeluarkan butuh banyak energi ya Bu. Nah, energi itu kan didapatkan atau dihasilkan dari sumber makanan ya Bu. Nah, maka dari itu ibu harus makan ya Bu di sela-sela tidak ada kontraksi. Jadi ibu ketika tidak ada kontraksi ibu diperbolehkan makan ya Bu untuk menambah energi ibu agar ibu tidak kelelahan saat mengejar. Nah, kemudian ibu juga pada saat persalinan diperbolehkan untuk minum ya Bu agar tetap menjaga hidrasi atau cairan yang ada di tubuh ibu ya Bu, agar tidak terjadi dehidrasi. Nah, yang mana ketika ibu terjadi dehidrasi atau kurangnya cairan ini akan menghambat kontraksi sehingga menyebabkan persalinan menjadi lama ya Bu, atau menjadi lama. Nah, kemudian kebutuhan dasar selanjutnya yaitu kebutuhan eliminasi. Nah, jadi kebutuhan eliminasi ini kan semakin meningkat atau semakin bertambahnya usia kehamilan ini, kepala janinnya tubuh akan masuk ke dalam pintu atas panggul. Nah, yang mana ketika kepala janinnya itu sudah masuk ke pintu atas panggul, akan terjadi penekanan ibu pada sakrum atau pada daerah panggul ibu, sehingga akan rentan atau mudah akan rentan atau sering mengalami buang air kecil ibu. Nah, jadi ketika ibu merasa ingin buang air kecil, ibu tidak boleh menahan ya Bu, karena ketika kandung kemihnya penuh atau air kencingnya penuh, itu akan menghambat kontraksi sehingga menyebabkan persalinan menjadi lama. Kemudian ketika kantung kemihnya penuh juga akan menghambat proses pengeluaran plasenta, karena kan pengeluaran plasenta juga
harus adanya kontraksi. Nah, jadi ketika tidak ada kontraksi ya plasenta juga akan terhambat ya Bu, seperti itu. Kemudian bisa menyebabkan perdarahan juga ya Bu, karena tidak ada kontraksi. Nah, kemudian kebutuhan dasar yang selanjutnya yaitu personal hygiene, jadi kebersihan diri. Untuk kebersihan diri ini Ibu benar-benar cara membersihkan pada saat setelah BAK dan BAB itu harus benar. Nah, kalau boleh tahu Ibu, kalau cara membersihkan setelah BAK dan BAB itu seperti apa ya Bu? Dari depan ke belakang. Nah, ya Ibu sudah paham ya Bu, betul. Nah, jadi untuk cara membersihkan atau malon itu dengan cara dari depan ke belakang. Nah, kemudian tidak boleh menggunakan sabun atau pembersih kewanitaan ya Bu, karena ketika menggunakan sabun atau menggunakan pembersih kewanitaan akan menurunkan kadar keasaman pada vagina Ibu. Kemudian itu juga bisa ya Bu, untuk mandi itu bisa dari bak atau bisa menggunakan shower atau berendam juga bisa ya Bu, intinya ya senyaman mungkin. Jangan lupa untuk menggosok gigi ya Bu. Kemudian selanjutnya yaitu posisi pada saat persalinan. Untuk posisi persalinan ini banyak macamnya ya Bu. Nah, ada posisi miring kiri. Nah, posisi miring kiri ini manfaatnya itu yang pertama itu perdarahan menjadi lancar, kemudian abortasi lebih efektif dan memudahkan dalam memberikan pertolongan persalinan. Nah, tapi kekurangannya itu harus ada orang yang menopang kaki Ibu. Jadi kakinya itu jangan seperti ini ya Bu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian posisi yang kedua itu jongkok. Nah, untuk posisi jongkok ini manfaatnya itu memperluas rongga panggul, kemudian proses persalinan juga lebih mudah, kemudian mengurangi trauma pada perineum. Nah, kemudian untuk kerugian dari posisi jongkok itu berpeluang cedera Ibu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu posisi merangkak. Nah, posisi merangkak ini disarankan atau bagus untuk ibu hamil yang mengalami nyeri pada pinggang, mengalami nyeri pada punggung, nyeri pada punggung. Nah, kemudian dapat mengurangi rasa sakit juga. Nah, kemudian yang posisi yang keempat itu semi duduk. Nah, untuk posisi semi duduk ini sangat memudahkan untuk proses melahirkan. Adapun kekurangannya itu titik berat pada rongga panggulnya itu terdorong ke depan dan rongga panggul menjadi sempit. Nah, jadi untuk berdasarkan hasil penelitian bahwa kan biasanya kalau zaman dulu posisi persalinan yang sering digunakan itu posisi talentang ya Bu. Nah, sekarang itu kurang dianjurkan Ibu, karena ketika Ibu terlalu lama tidur talentang ini akan menghambat peredaran darah, sehingga akan menyebabkan kurangnya oksigen ya Bu pada tubuh Ibu, sehingga menyebabkan sesak napas karena aliran darahnya itu tidak mengalir dan tertahan oleh janin. Dan dengan posisi terlentang juga akan menghambat proses persalinan ya Bu. Nah, kebutuhan yang selanjutnya yaitu kebutuhan rasa nyeri. Nah, untuk kebutuhan rasa nyeri itu Ibu bisa dengan cara kayak mendengar musik, itu bisa Ibu. Jika Ibu nanti pada saat persalinan mau mendengarkan musik diperbolehkan ya Bu. Nah, kemudian bisa dengan sentuhan atau massage, jadi dengan cara mengelus-elus perut. Nah, itu bisa dibantu oleh suami Ibu. Kemudian peras hangat dan kompres dingin. Nah, kemudian berendam, kemudian relaksasi dan pengaturan posisi ya Bu. Jadi kalau misalkan Ibu sudah terasa pegal, Ibu boleh berubah posisi, yang terpenting senyaman Ibu. Nah, bagaimana Bu? Terima kasih.